Kita suami istri kan dulu pacaran, yang menikah subeda. Soal apa panggil sabeda. Ibu-ibu ini kita panggil dia ketika masih pacaran itu. Kita pun kata mama belum selesai. Waktu nikah baru bulan madu itu mama belum selesai dia semenyau. Kita baru ya itu belum habis itu dia suia itu. Soal panggil. Tapi coba sunika kok anak ada kita bilang mama, sahabat masih lain anak dulu. Tidak ada yang berubah dalam kita punya hidup itu toh. Ada banyak hal berubah. Saya bilang begini, kalau kita masih pacaran itu kalau bulan Februari itu orang bisa bawa bunga satu kok sembunyi di belakang berlutut dengan romantis dia bilang I love you. Itu pacaran. Sunika dia pulang paling-paling dia bawa bunga pepal. Bapak Ibu saudara-saudara shalom. Sekali lagi shalom. Yang di luar shalom. Majelis Sinode menetapkan tema untuk hari ini adalah berjalanlah Tuhan bersama dengan kami. Berjalanlah Tuhan bersama dengan kami. Pembacaannya terambil dari bagian tadi, Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Saudara-saudara, ini kisah tentang Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa mereka berada di tanah Mesir? Karena Yusuf ada di sana. Waktu Yusuf ada di sana, mereka pindah rame-rame ke sana. Dan setelah Yusuf tidak ada, bangsa ini menjadi ancaman bagi bangsa Mesir. Terjadilah perbudakan 430 tahun lamanya. Dan kemudian Tuhan bilang, sekarang Musa bawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan itu. Saudara-saudara, selama 430 tahun hidup sebagai budak, saudara bisa bayangkan tiap-tiap hari mereka hanya bekerja untuk kepentingan orang lain. Mereka dipaksa, mereka dipukul, mereka dianiaya. Kesimpulannya ringan, pasti mereka tertekan. Bayangkanlah kalau tertekan 430 tahun. Ini hidup sangat tidak aman. Saya coba mencatat saudara-saudara, kalau orang yang hidup tertekan itu biasanya apa yang terjadi dalam hidup. Saya catat kira-kira 4 saja, yang lain saudara lanjutkan. 1, orang yang tertekan itu biasanya cepat tersinggung. Tersinggung sekali. Di Esau ada yang tersinggung. Itu karena dia tertekan. Tahu siapa yang tekan sendiri, tapi dia tertekan. Orang tertekan itu cepat tersinggung. Orang yang tertekan itu biasanya yang kedua cepat marah. Sulit omong bapak itu. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Marah kok sedikit-sedikit Di Esau ada. Tertekan dia itu. Ketiga, orang yang hidupnya tertekan itu biasanya cepat putus asa. Tidak bisa. Saya tidak ada harapan. Kalau dia sakit, setiap kali kita datang bilang Bapak dong berdoa kok karena Tuhan ambil saya sudah. Ini kita mau hidup pikir apa mati sekarang mati besok sama saya, tapi lebih baik sekarang. Saya bilang Bapak jangan dulu. Kasihan istri, kasihan anak, apalagi utang ada lagi. Kan itu kasihan orang itu. Jangan Bapak cepat-cepat mau pergi, tunggu. Nanti ada di waktu. Saudara-saudara, yang keempat, orang yang tertekan itu biasanya ketakutan. Dia tidak bebas untuk melakukan apa-apa. Dia ketakutan betul-betul. Saya menyebutkan hal-hal ini sebagai mental budak. 430 tahun dan sekarang Tuhan membawa mereka keluar. Apa sih sesungguhnya tujuan Tuhan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan itu? Hanya 2 alasan. Yang pertama, Tuhan mau menepati janjinya.
Janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa bangsa ini akan tinggal di tempat yang penuh dengan susu dan madu, bukan di tempat penuh perbudakan. Berdasarkan itu Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Yang kedua, saudara-saudara, tujuan Tuhan adalah Tuhan ingin membebaskan mereka. Penindasan harus selesai sudah. Ketakutan harus selesai sudah. Supaya bangsa ini berjalan dalam sukacita. Pembacaan tadi mengisyaratkan dengan baik. Sebenarnya ada jalan yang pendek, tetapi Tuhan atur supaya mereka berputar sedikit lebih jauh. Bukan saja soal jaraknya yang tambah jauh karena berputar, tetapi waktu yang dipakai semakin lama. Kenapa hal itu kemudian menjadi penting, saudara-saudara? Karena di hadapan Tuhan ini menjadi penting. Bangsa ini harus dilatih. Selama ini mereka itu hanya hidup menurut apa yang orang buat. Marah, pukul, segala macam mereka lakukan. Hari ini mereka harus melatih dirinya. Melatih dirinya untuk berhadapan dengan tantangan demi tantangan. Dan Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka perlu latihan. Pembacaan tadi bilang begini. Jangan-jangan baru perang satu kali mereka sudah takut dan mereka kembali. Mereka butuh latihan untuk berhadapan dengan masalah-masalah dalam hidup mereka. Yang kedua, saudara-saudara, jalan ini menjadi panjang. Waktunya semakin lama. Kenapa? Karena Tuhan ingin merubah mental mereka. Mental sebagai budak itu harus dirubah menjadi mental seorang raja. Kenapa? Karena mereka akan masuk ke Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Budak kalau pegang susu madu yang banyak sekali, harta yang berlimpah, susah. Kita punya uang mau banyak ke mana, berkarung-karung, bergudang-gudang, tapi kalau orang mental budak yang pakai, dia kas habis di pesta. Pesta, kalau pesta tambah makan puji, berarti besok petugas koperasi yang datang. Orang kira kita sementara bikin acara dengan koperasi harian. Di Wesau ada. Itu orang ada duduk di sini. Saudara-saudara, mental budak itu kira-kira begini. Mental budak itu kalau kerja, budak-budak itu kalau kerja komandor jaga. Oh, itu mereka rajin ngiri. Tapi kalau mandor balik belakang dan pulang, dorang langsung bikin pengucapan syukur. Itu budak itu. Kerja karena tekanan. Harus orang lain lihat baru dia semangat. Tapi kalau kerja sendiri ke rasa pemalas. Di Wesau ada. Ya. Budak itu tidak visioner, tidak berpikir jauh ke depan, tidak membangun mimpi-mimpi yang kuat ke depan. Sudahlah, ini hari sepapa, hidup ini mengalir saja. Saudara setuju dengan itu kalimat kok? Hidup ini mengalir saja. Setuju? Kalau saya tidak setuju. Mengalir itu mengambil prinsip air, bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, kalau misalnya dia mengalir menuju lubang WC, mau bilang tidak, saya mengalir, tidak bisa. Hidup ini kita yang tentukan. Amin kok. Hidup ini diisi dengan keputusan-keputusan. Satu hari orang mengambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan. Bangun tidur, mau langsung turun atau tarik tambah kain panas, itu keputusan. Bangun tidur, mau langsung berdoa atau foto, itu juga keputusan. Tapi itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Kenapa hari ini saya berkhotbah di sini? Karena saya pernah mengambil keputusan 24 tahun lalu untuk sekolah teologi. Jadi kita yang hadir hari ini adalah buah dari keputusan-keputusan masa lalu.
Karena itu budak dia tidak pikir itu. Sudah ini hari gas. Saudara-saudara, orang bermental budak itu di rumah dia tidak sapu, rumah kotor tidak apa-apa. Tapi ketika ada informasi bilang Pak Bupati mau lewat dia pemuka rumah, itu dia akan sapu sampai tengah jalan raya. Dia sapu. Tapi kalau dia sendiri dia tidak sapu. Mental budak. Saudara bisa bayangkan, kalau mental-mental seperti ini akan masuk di tanah Kanaan untuk urus kekayaan yang banyak sekali, mereka tidak akan pernah menikmati apa-apa di situ, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, mari kita lihat tema kita hari ini. Berjalanlah Tuhan bersama kami. Berjalanlah Tuhan bersama kami. Saya mulai dari yang pertama. Ini sebuah permohonan. Tuhan berjalanlah bersama kami. Kami tidak bisa sendiri. Kami takut. Kami rindu Tuhan ada bersama-sama dengan kami setiap saat. Sebab kalau Tuhan ada, kami aman. Pembacaan ini kalau kita baca selanjutnya, pimpinan Tuhan itu luar biasa, saudara. Ketika mereka lapar, Tuhan kasih makan. Ketika mereka haus, Tuhan kasih minum. Malam Tuhan jadi tiang api, siang Tuhan jadi tiang awan bagi mereka. Mereka tidur, Tuhan mengerjakan makanan bagi mereka. Pagi mereka pungut roti yang disiapkan dengan cuma-cuma. Alkitab mencatat lebih. Mereka berjalan 40 tahun tapi kasut mereka tidak robek. Bayangkan 40 tahun tidak kaki ini sepatu. Oh, Tuhan terlalu luar biasa ya. Kita ini tidak jalan piman mana kaki pica-pica. Ini 40 tahun. Wih, luar biasa. Jangan lihat kawan di sebelah punya. Ini luar biasa pimpinan Tuhan. Saudara, 40 tahun berjalan dengan tidak mengganti pakaian itu, tapi tetap aman. Saudara bisa bayangkan, kita kalau 2-3 hari tidak ganti baju itu. Anak kecil kalau dia tidak ganti, kita masih semangat. Saya berkhotbah, saya bilang begini, beda bau acam dengan bau asam. Kalau bau acam itu anak-anak kecil kalau dia lari-lari kau bakar mati, mari kau om cium sedikit dulu, mari dulu, aduh, bau acam itu menggemaskan, itu menggemaskan. Tapi kalau bau asam itu beda itu kita tidak omong dengan ekspresi, pas kita weh mandi doko. Ini jalan 40 tahun tidak ganti, ini penyertaan Tuhan terlalu sempurna atas mereka. Tuhan, kami tidak dapat jalan sendiri. Kami mohon Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Ini permohonan dari orang-orang yang lemah dan dia tahu kalau Tuhan ada, dia kuat. Apapun masalah di depan dia kuat. Saya pun bapak itu guru olahraga. Pun badan besar. Kalau saya jalan dan dia, saya bisa jalan bagaya-bagaya. Lihat anak yang saya bangsa dengan saya. Saya pun bapak di sana. Tapi kalau saya jalan sendiri itu, aduh, itu kayak sakit itu di pun jalan. Berjalan dengan Tuhan itu begitu. Saudara, ada hal yang lebih. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kita nanti cukup hati-hati. Orang tua suami istri ini kalau bertengkar di rumah, pernah bertengkar kok? Suami istri pernah kok? Tidak pernah. Oh pernah. Itu kalau kita bertengkar pendeta sampai kita bisa damai. Ada barabek, bapukul, bamaki, tiba-tiba pendeta bilang salam, kita salam mama, salam, mari. Itu baru pendeta. Belum Tuhan. Apalagi kalau Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita.
Kalau Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, dia ada di rumah kita. Setiap kali suami terlalu marah mau tampar dia pun istri, dia bilang, mama, untung baik Tuhan ada. Kalau tidak mau, di Esau ada suami yang biasa pukul istri, itu Tuhan tidak ada di dalam rumah. Sebab kalau Tuhan ada kan dia perasaan. Saya mau tanya ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Kalau Tuhan ada tinggal bersama-sama dengan kita, itu saudara luar biasa. Setiap kali istri terlalu marah mau maki dia pun suami, dia bilang, Bapak, untung baik Tuhan ada. Kalau tidak Bapak rata. Untung baik. Di sini ada mama tukang bamaki. Ada. Dia ada duduk di sini. Dia pakai baju warna apa? Itu Tuhan tidak ada di dalam rumah. Saya bilang kepada anak-anak muda, weh, Tuhan kalau ada dengan kita tuh baik. Saya besar di Soe, saudara. 40 tahun lalu itu kan kita masih nonton TV hitam putih dong. Bapak dong masih ingat TV hitam putih. Kalau mau bikin dia warna, kita cari kaca warna itu. Bukan warna dari dalam, tapi warna dari kaca. Pakai aki, jadi kalau tiba-tiba aki soak, nah sudah artis dong langsung terlipat. Jadi kalau pemerintah putar film di lapangan, wih kami semangat. Kami pasti penonton. Padahal hanya film KB. Bukan ikatan cinta, tapi kami penonton. Waktu pergi itu tidak ada masalah. Waktu pulang, nah itu baru masalah. Waktu pergi itu kan sore, masih ada matahari, terang, tidak masalah. Waktu pulang malam, masalah. Di Soe ini kan dingin lagi, gelap lagi. Pohon-pohon besar, apalagi orang bilang, awas deh itu pohon. Pernah dengar orang omong, itu pohon. Pohon mana melahirkan setan? Tapi kan kita ketakutan, jadi awas itu pohon. Tapi orang-orang sebangsa saya, seusia saya pasti hafal lagu ini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Itu kita jalan, itu setan minggir. Saudara lihat kalau jalan sama-sama dengan Yesus itu Anak muda dong. Anak muda. Di sini tidak ada anak muda. Ini tanta-tanta semua. Anak-anak muda, kamu harus hafal itulah. Harus hafal. Ya nona-nona muda mesti hafal. Supaya kalau kamu ada nyongko, dia mau pegang kamu pun tangan, kamu langsung dalam nama Yesus. Dia langsung lepas. Saudara, ada lagu anak sekolah minggu yang baik yang menunjukkan kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu lagu bilang begini. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan. Karena apa? Karena Bapa di sorga. Lihat. Hati-hati. Karena kita kira orang tidak lihat kita, tapi Bapa Tua ada lihat. Karena dia bersama-sama dengan kita. Hati-hati. Pegang HP hati-hati. Karena Bapa Tua lihat. Biar mau sembunyi dari isu. Tapi Bapa Tua lihat. Tapi jangan tunggu orang ada hitung uang di dalam ruangan baru bilang, hati-hati gunakan itu dia bisa tersinggung itu. Dia keluar, kamu maksud apa menyanyi itu lagu? Itu lagu dorang itu sengaja saya sampaikan, kan kita familiar dengan lagu itu.
Supaya kita sadar bahwa Tuhan ada dekat-dekat dengan kita. Dan kalau kita berjalan bersama Tuhan, aman. Tuhan, berjalanlah bersama kami Tuhan, karena roh memang penurut. Tapi apa? Daging lemah. Daging lemah. Coba angkat tangan yang di pun daging semula lemah. Supaya kita minta Tuhan berjalan terus bersama-sama dengan Dia. Kadang-kadang kita rasa kita terlalu kuat. Padahal sesungguhnya dari hari ke hari kita tambah lemah. Kita butuh Tuhan di situ. Ini permohonan orang-orang yang dia tahu bahwa dia lemah sekali. Dia butuh Tuhan di situ. Kedua, saudara-saudara, berjalanlah bersama kami Tuhan. Kenapa? Tuhanlah yang membawa kami keluar dari Mesir. Berarti Tuhan punya tujuan sendiri toh. Kalau Tuhan punya tujuan, jangan biarkan kami sendiri. Biarlah kami jalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan kami jalan sendiri. Karena ini tujuan Tuhan. Jangan biarkan kami taruh tujuan kami di situ. Karena Tuhan pasti punya tujuan tersendiri. Supaya kami tidak berhenti di perjalanan itu. Saudara-saudara, memang kita melewati banyak hal, tapi pasti Tuhan punya tujuan. Tadi malam waktu berkhotbah di khotbah akhir tahun, saya kasih tahu. Saya melayani di satu tempat. Ada seorang istri yang punya suami ini tukang judi, tukang mabuk. Sama kayak satu orang di sini. Tukang judi, tukang mabuk. Tapi dia punya istri rasa bahwa dia punya istri tidak mampu untuk urus dia, lawan dia, karena suami kan punya pekerjaan sebagai guru, dia hanya ibu rumah tangga, tidak bisa lawan. Setiap hari ini ibu hanya menjalankan dia pun tugas. Kalau dia siap suami pembagian mau pergi sekolah, dia setrika, dia selalu menulis satu ayat Alkitab, dia isi di suami pun saku pakaian, saku baju. Tiap hari dia lakukan itu. Dia tidak tahu suami baca atau tidak, tapi tiap hari dia lakukan itu. Sampai satu saat, setelah 13 tahun, dia pun suami bilang begini, Mama, saya mau berhenti minum kopi, mabok, saya mau berhenti judi. Kalau misalnya pemilihan majelis ini dong pilih saya, dong usul saya, kasih tahu saya mau. Dia pun istri tidak kasih tahu di perubahan, dia pun istri senang sekali. Dia terpilih jadi majelis. Kemudian melayani 6 bulan, kemudian dia meninggal. Dia mati. Tapi bukan karena dia berhenti sopi, berhenti judi terus dia mati. Saya tidak kasih pesan begitu Jangan sampai bapak-bapak orang pula bilang, Mama sudah dengar tadi. Gara-gara dia coba berhenti minum, dia coba berhenti itu yang mati. Itu pesan salah Ini mati hidup, ini Tuhan sudah atur. Tapi yang saya mau kasih pesan bahwa setelah dia bertobat, dia melayani 6 bulan, dia mati. Saya pergi, dia pun istri menangis sejadi-jadi. Dalam menangis itu, setelah dia berhenti menangis, dia tertawa. Dia tertawa aja, saya heran. Imam tuh mungkin suka kenapa. Tapi kemudian dia kasih tahu saya, Bapak, saya menangis karena saya kehilangan orang yang sungguh saya kasih. Bertahun-tahun kita hidup sama-sama. Tapi saya tertawa tadi itu, saya tertawa bahagia, saya bersuka cita, saya senang sekali. Karena sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia telah mengambil keputusan yang sangat penting dalam hidup. Saya memahami apa tujuan Tuhan dalam hidupnya, dalam hidup saya. Ini menjadi penting bagi kita toh. Jangan berhenti di tengah jalan ketika tujuan Tuhan itu belum kita dapat. Berjalanlah bersama Tuhan sampai kita pada tujuan.
Kenapa ibadah ini pagi? Ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak Ini mama janda dong kok. Tidak. Teh bapak. Bapak di rumah jaga adek. Salam bapak Pulang tanya Tuhan apa maksud semua. Tapi yang menarik saudara, ketika kita bertanya tentang maksud Tuhan, Tuhan tidak serta-merta kasih jawaban buat kita. Tapi dia membiarkan kita berproses. Bangsa Israel itu bagaimana bisa tinggal di sana? Adalah sebuah keluarga Yakub. Anak ada beberapa belas orang. Yang satu itu tukang mimpi. Dia sedikit disayang, lebih disayang dari dia punya saudara yang lain. Rupa-rupanya dia punya kakak dong cemburu dengan dia. Satu saat ketika dia datang bercerita tentang mimpi, bawa pakai pakaian yang bagus-bagus, dia punya kakak dong rencana jahat. Mau bunuh tidak, mau bunuh tidak. Akhirnya mereka buang dia punya baju, mereka jual dia. Buang dalam sumur dulu, situ jual buang sendiri. Dia dibawa sampai Mesir, dijual lagi. Dia ada di tengah-tengah keluarga Potifar. Dia jadi korban fitnah. Setelah itu dia masuk penjara. Keluar dari penjara karena proses yang Tuhan buat itu. Kemudian dia menjadi penguasa nomor 2 setelah Firaun di Mesir. Satu saat oleh karena kelaparan yang teramat sangat besar, Yakub punya keluarga pindah ke Mesir. Sampai sana ketika mereka ada semua, baru dia kasih tahu, saya ini Yusuf, saudara kalian yang pernah kamu jual itu. Ketakutanlah saudara-saudaranya, ketakutanlah. Mereka bilang ini mati sudah. Ketika mau mereka sujud dan menyembah kepada dia, memohon ampun, Yusuf bilang jangan. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Tuhan yang menempatkan aku di sini untuk menolong bangsa-bangsa termasuk kamu. Dalam sebuah proses yang panjang itu baru dia memahami apa maksud Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Kadang-kadang kita tidak suka berproses. Dunia sekarang ini buat segala sesuatu mesti cepat-cepat. Kita buka HP kok agak lama sedikit, kita bilang ini HP. Akhirnya kita yang proses lama kita tidak mau. Banyak orang sudah tidak mau makan jagung ketemak lagi. Bukan soal jagungnya tapi soal prosesnya. Masa jagung ketemak kan lama toh. Mau mendidih pertama kita sudah lapar mati. Lebih super mie. Pulang rendam air panas langsung makan. Itu di kota. Kita di kampung tidak. Langsung. Jadi kita tidak mau proses. Nah, untuk memahami tujuan Tuhan ini kita butuh proses, saudara-saudara. Itu hal yang saya kira sangat serius dalam perjalanan ini. Jangan berhenti berproses bersama-sama dengan Tuhan. Ada tujuan Tuhan di sini. Ketiga, saudara-saudara, Tuhan berjalanlah bersama-sama dengan kami. Kenapa? Karena di gurun itu ada banyak sekali masalah, melewati masalah bersama-sama dengan Tuhan. Padang gurun itu kering. Padang gurun itu tidak ada air, panas sekali. Kalau malam dingin sekali. Padang gurun itu menawarkan badai gurun yang datang kapan-kapan saja. Ular kobra yang beracun. Kalajengking beracun yang besar. Tuhan berjalanlah bersama kami. Jangan biarkan kami sendiri di tengah-tengah masalah. Supaya apa? Ketika ada masalah-masalah dalam hidup kami pakai cara-cara yang Tuhan kasih tahu buat kami. Semua orang punya masalah.
Tapi yang berjalan bersama Tuhan itu akan pakai cara-cara yang Tuhan. Saya mau tanya, saudara punya masalah kok? Punya? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 25, ternyata sekarang sudah 37. Masalah atau tidak? Harapan kita berdoa aku mau nikah dengan dia, ternyata dia nikah juga tapi nikah dengan kita pun kawan. Beda antara harapan dan kenyataan. Dalam proses bersama Tuhan itu kita sampai pada tujuannya. Kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa saya pun bapak mantu harus ini orang dari Oin Lasi? Kita kan berproses tuh bersama-sama daripada kita berkelahi, marah. Proses-proses ini kan berat. Saya kadang-kadang lihat dalam persaudaraan kita saja kan kita suka beda-bedakan. Banyak orang justru lebih akrab dengan orang lain ketimbang dengan saudara sendiri. Kadang-kadang kita lebih akrab dengan kawan yang bukan saudara. Dong bikin status di Facebook, kawan rasa saudara. Terus dia taruh saudara pu foto, dia tulis saudara rasa setan. Mereka kita pulang ke rumah. Saudara, saya ingat bahwa ketika karena COVID itu ibadah di gedung-gedung gereja dipindahkan ke rumah-rumah. Kira-kira tanggal 29 Maret kalau tidak salah. Saya akan pimpin di rumah. Waktu itu hari Sabtunya saya bilang ke ibu, Mama, bilang Om Simon itu koster di gereja kami, bawa mimbar kecil di gereja kok, kita besok di rumah kok besok kita ibadah. Ibu bilang tidak. Saya bilang, Mama, kita tidak ibadah. Nah kenapa tidak bawa mimbar? Ibu bilang begini, kok bapak pendeta kok? Saya pendeta. Mama bilang tidak, kasih tinggal itu mimbar, kasih tinggal itu stola, kasih tinggal itu baju pendeta, kasih tinggal itu kola. Besok itu bapak hanya sebagai seorang suami yang memanggil istri, seorang bapak yang memanggil anak-anak untuk beribadah di rumah. Waktu kami mulai ibadah, lagu pertama dinyanyikan, saya lihat ibu air mata mulai jatuh. Setelah ibadah kami duduk bercerita, saya bilang begini, Mama, tadi saya lihat Mama menangis, kenapa? Ibu bilang begini, saya berpikir jauh ke belakang. Dulu gereja-gereja mula-mula itu beribadah dari rumah, di rumah. Dalam sebuah situasi politik dan situasi sosial yang tidak segampang hari ini. Kadang-kadang mereka harus begitu bersembunyi untuk beribadah. Kenapa? Sebab berani ada orang mengaku Yesus itu Tuhan, bisa saja dia dibunuh mati, apalagi beribadah kepadanya. Tapi sayang bahwa ketika situasi politik dan situasi sosial semakin bagus, semakin terbuka, di gereja-gereja mulai makin terbuka besar dan orang-orang makin datang ke gereja, ternyata mereka mulai melupakan ibadah di rumah-rumah. Rumah-rumah mereka tinggalkan ibadah, mereka datang beribadah di sini. Akhirnya bisa saja kami pendeta, penatua, diaken, kami bisa jadi pendeta, penatua, diaken bagi orang lain punya rumah, tapi tidak bagi keluarga kami sendiri. Tuhan berjalanlah bersama-sama dengan kami melewati masalah ini. Di bagian terakhir ini saya akan bicara sedikit lebih panjang. Mereka yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan berjalanlah bersama-sama dengan kami. Mereka adalah umat yang Tuhan pilih. Dalam konteks bangsa Israel, umat pilihan ini mendapatkan 3 hak yang serius. Pertama, dia mendapat hak untuk masuk tanah terjanji. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu kita dapat hak.
Hak untuk apa? Hak untuk masuk tanah terjanji. Itu konteks Israel. Konteks kita, perjalanan bersama Tuhan bukan saja kita melewati masalah demi masalah bersama Tuhan, tetapi kita ada dalam kekekalan bersama dengan Kristus di sorga. Kita punya keyakinan yang kuat, mati masuk sorga karena kita jalan bersama-sama dengan Yesus, dengan Tuhan. Jangan sampai kita hanya bergaya melayani Tuhan. Saya begini-begini melayani 14 tahun. Bapak melayani begini lama nanti yakin masuk surga. Tahu lah ini. Wah, itu bahaya. Perjalanan dengan Tuhan itu perjalanan dapat hak masuk negeri terjanji. Yang kedua, saudara-saudara, perjalanan dengan Tuhan itu adalah perjalanan untuk kita mendapat hak untuk beribadah kepada Tuhan. Hak beribadah. Ibadah kepada Tuhan itu hak. Tapi sayang masih banyak orang melihat ibadah sebagai kewajiban dan bukan hak. Karena itu kewajiban itu dilaksanakan yang penting untuk memuaskan kewajiban dan bukan untuk menerima sebuah hak. Hak itu persis seperti BST. Tahu BST? Bantuan apa le? Yang baru itu. Yang 600, 1.200.000. Itu hak kewajiban. Hak kewajiban. Piko tidak. Oh, saya kira BI mau bikin apa? Di rumah bosong sonada kerja kok pipi kok. Tapi karena hak makanya kita pi. Bank baru buka jam 8, kita sudah bisa pi dari jam 7:30 malam. Kita sudah ada memang di situ. Tidur. Karena apa? Hak. Kira-kira kalau itu 1.200.000 dong angka ame kira-kira 200.000. Saudara protes ke tidak? Protes ke tidak? Kenapa protes? Hak. Kalau saudara pu suami ibu-ibu lain datang kau ambil, protes ke tidak? Protes ke tidak ibu-ibu? Oh, saya kira bilang kira dia saya yang bisa. Karena kita berhak atasnya kita protes kalau kepada kita tidak diberikan toh. Ibadah itu hak. Siapa yang berjalan dengan Tuhan dia mendapat hak untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara lihat ini hal yang saya kira sangat penting bagi kita. Supaya apa? Di saat dimana kita merasa sudah tidak berdaya itu, di saat dimana kita duduk dan merenungkan hari demi hari dalam perjalanan hidup ini, ternyata kita menyadari sesuatu yang luar biasa. Kita berhak sesuatu atas ibadah ini. Dengan Tuhan kita berjalan bersama-sama. Tapi yang ketiga, berjalan bersama Tuhan itu, pilihan Tuhan itu kita mendapat hak untuk menjadi berkat. Menjadi berkat itu hak, bukan kewajiban. Daripadamu itu akan bangkit raja-raja, janji Tuhan kepada Abraham. Kamu akan memberkati bangsa-bangsa. Kita dapat hak untuk itu. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Saudara tidak tahu ini lagu? Tahu kok tidak? Nah kenapa suruh saya solo? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
hidup ini sudah jadi. Akan ada satu waktu kita tidak berdaya lagi, entah karena usia, entah karena sakit, entah karena kecelakaan. Tapi waktu orang periksa domen sudah tidak apa-apa, Tua sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa, hanya jadi beban saja. Ketemu orang itu dia hanya patah leher, Bapak, hidup ini terlalu susah, lu mati sudah kalau memang sudah terlalu susah. Hei, semiskin-miskinnya orang Yahudi, dia akan mencari orang yang lebih miskin dari dia untuk memberikan sesuatu padanya. Karena mereka punya hak untuk menjadi berkat, bukan beban. Ini indahnya jalan bersama dengan Tuhan dan meminta Tuhan berjalan dengan kita. Natal ini kan bulan baik. Nenek-nenek satu jalan bawa barang ikut sini. Nenek, mau pergi mana? Pergi jual di pasar. Sudah nenek siang memang. Nenek dari mana? Dari tua-tua sini. Duduk kau minum teh, nenek. Oh, baik sudah. Nenek pulang, Deng. Jalan kaki. Jangan. Grab. Pesan Grab dari Kupang, amin nenek bawa pulang. Titip memang uang, ada sayur, ada gula, ada kopi, ada terigu, ada beras. Nenek pisu. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Bapak yang lihat, bapak bilang, Mama, iya, Mama, kok kenapa? Lupa nenek sudah datang. Nenek ini bikin kita kayak apa kok? Lama-lama kita dua bakal lagi gara-gara ini nenek. Saya ingat Bapak saya itu selalu pernah bilang kepada saya begini, Yandi, hati-hati engkau pendeta, jangan sampai engkau jadi beban bagi orang lain. Saya bilang, Bapak pun maksud, berkunjung ke rumah jemaat itu juga atur Bapak supaya jangan jadi beban. Jangan sampai orang pas makan pagi, pas bangun pagi mau minum pagi engkau sampai selum Bapak, mari, aduh. Mama mari coba, aduh selum Bapak selum. Siang orang mau makan siang kita sampai selum. Itu dia selum, dia pun selum so agak turun sedikit. Dia bilang, oh iya selum Bapak. Sore orang mau minum, sore baru kita bilang selum. Nanti Bapak bilang, siapa pendeta mari tahu Mama Supi, aduh. Malam ketika orang mau makan malam tiba-tiba saya bilang salam. Betul, pikir saya bilang Bapak tidak ada. Tiap hari salam. Di Wesau ada. Hidup ini mesti jadi berkat. Itu penting sekali hidup yang jadi berkat. Karena kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita ini Tuhan ciptakan untuk kepentingan orang lain. Bergumul dengan diri sendiri untuk orang lain. Teman-teman yang biasa meditasi itu dong, kalau datang kau lihat kami di rumah bertengkar sedikit, dia bilang, kamu kok bertengkar? Tidak seperti kami. Kami ini sabar. Saya iya karena lu tinggal di hutan. Coba engkau tinggal di rumah. Di rumah itu suami satu, istri. Di rumah istri satu toh. Istri satu, anak-anak 3. Kita bisa berjengkel satu dengan yang lain. Kita menggumuli ini untuk. Semua yang berpusat pada diri itu Tuhan Allah tidak suka. Sombong itu untuk siapa? Untuk diri. Tuhan Allah tidak suka berpusat pada diri. Makan puji itu untuk siapa? Untuk diri. Tuhan Allah suka. Kita hidup ini untuk orang lain. Bergumul dengan diri.
untuk menjadi berkat. Makanya saya biasa bilang begini, kita makan ini untuk siapa? Makan biasa untuk siapa? Diri atau untuk orang lain? Untuk orang lain. Kami bapak-bapak ini kalau istri sakit kok tidak mau makan, nanti kami datang bilang, mama makan, mama makan. Ini mulut pahit. Mama makan. Kalau mama sudah tidak mau, kami suka habisan kata-kata, kami bilang, mama makan teh anak-anak dong masih kecil. Itu mam tua langsung tambah. Mauin anak dong ada mama baru. Jadi dia makan untuk anak-anak toh. Kita semua ada nama, betul kok? Di sini di orang Wesau dongin ada yang tidak ada nama. Semua ada. Kita pun nama ini untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Untuk orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Siapa yang dia mau makan dia bilang begini, Yandi, pi makan. Kan tidak begitu. Kita pun nama ini juga untuk orang lain, mesti jadi berkat. Kita semua pakai pakaian toh? Kita pakai pakaian ini untuk siapa sebenarnya? Untuk kita atau untuk orang lain? Untuk orang lain juga. Kalau kita sendiri kan kita tidak pakai juga tidak apa-apa. Kok kita sendiri-sendiri saja? Tapi karena ada orang lain itulah kita pakai supaya ketemu orang di jalan orang tidak hihi. Kita dapat hak untuk jadi berkat. Nah, bagaimana kita bisa dapat berkat kalau hidup tidak mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Banyak orang hubungan dengan Tuhan tidak mau, tapi Tuhan pemberkat dia mau. Itu aneh. Jalan dulu dembab Tuhan. Jangan takut berkat. Ada. Mata jangan tertuju pada berkat, tapi tertuju pada sumber berkat. Saya pernah berkhotbah di sini soal doa Bapak kami, saya kasih tahu. Kalau saya dengan kami dua ini kenal baik. Saya jalan kaki, Bapak Tuhan naik motor ketemu saya di jalan tanpa saya minta, Bapak Tuhan berhenti. Tanpa saya minta. Pendeta, mau pergi mana? Naik. Karena kita dua punya hubungan. Tapi kalau kami dua tidak ada hubungan. Saya jalan kaki, Bapak Tuhan naik motor ketemu saya di jalan, Bapak Tuhan berhenti. Bapak Tuhan tanya, ojek on. Jadi perjalanan dengan Tuhan itu sesuatu yang menyenangkan. Tuhan jaga kita. Tuhanlah pelindung. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam, dan seterusnya. Tuhan naungan bagi kita. Tapi kita ini sulit sekali untuk mau betul-betul datang dan meminta Tuhan, Tuhan berjalanlah bersama-sama dengan kami. Hak-hak ini saudara yang akan menolong kita semua untuk memahami kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, orang-orang percaya. Karena janji Tuhan itu selalu ya dan amin. 430 tahun sekalipun dia tetap menjalankan janjinya. 700 tahun nubuat Nabi Yesaya untuk Kristus tetap jadi. Tapi bersabarkah kita di dalam proses, dalam perjalanan dengan Tuhan ini yang susah. Melekat dengan Tuhan. Saya suka mengungkapkan kalimat melekat dengan Tuhan itu ibarat kita dimeteraikan. Meterai. Kita tidak terlepas. Kalau kita dipegang oleh Tuhan dalam perjalanan ini, Tuhan yang pegang kita, bukan kita yang pegang Tuhan. Kalau kita yang pegang Tuhan, semakin kuat kita pegang Tuhan, semakin gampang kita melepaskannya. Tapi kalau Tuhan yang pegang kita, ada waktu di mana kita letih, lesu, tidak berdaya seperti mau terlepas, tangan Tuhan tetap pegang kita.
Saudara pernah alami kok tidak? 31 Desember 2020, sudah taruhlah 2019, ibadah malam itu liturgos dengan suara yang mendayu-dayu bilang, tidak terasa. Saya dalam hati tidak rasa apa? 365 hari lu tidak rasa. Kita telah sampai di penghujung tahun. Sadar bahwa ada banyak dosa yang kita lakukan. Mari kita mencatat dosa-dosa kita pada kertas-kertas. Kita catat ame 30, 40. Setelah catat habis, ikat, doa, pulang, bakar. Masuk minggu kedua bulan Februari kita gila ulang. Pernah alami? Karena kita tidak berjalan bersama Tuhan. Perhatian kita tidak kepada Tuhan. Saya biasa pakai contoh yang begini. Kenapa kita sudah lepaskan itu barang itu, kita pun maki dong, kita pun semua lepaskan tanggal 31 Desember, tapi baru bulan Februari ulang. Saya bisa pakai contoh ini. Kalau kita semua ada di dalam ruangan yang terang, orang dari gelap bisa lihat kita kok tidak di dalam. Bisa. Tapi kita yang dalam terang lihat orang di gelap bisa kok tidak? Tidak bisa. Lalu kenapa seringkali orang yang di terang ini masih bisa lihat di gelap? Jawabannya karena dia begini. Malui. Tahu malui? Kalau dia begitu, biasa dia begini. Itu dia ajak orang keluar. Nah, kalau Tuhan yang pegang kita, setiap kali mau melu dia Nah, itulah perjalanan dengan Tuhan. Kenapa? Dunia ini penuh dengan banyak sekali hal. Berubah-ubah. Yang tidak berubah itu hanya Tuhan saja. Tapi kita manusia ini berubah banyak sekali dalam kita hidup. Dulu 10 tahun lalu kita foto itu kita rasa kita foto terbaik. Duduk jongkok gaya pemain bola kaki, kasih naik kera baju begini, terus ini kasih luka sedikit rambut, kasih taruh burung nuri lagi di sini. Kita kira itu paling bagus. Sekarang coba ambil itu foto kau lihat. Itu kita pu anak kandung hampir-hampir menyangkal kita. Bapak yang mana? Bapak yang mana? Bapak ini Bapak. Berubah saudara. Berubah, ada banyak hal yang kita hidup berubah. Lebih baik kita jalan sama-sama dengan Tuhan. Tuhan tetap setia dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kok kita di rumah tangga saya berubah toh? Kita suami istri kan dulu pacaran dan menikah subeda. Soal panggil sabeda. Ibu-ibu ini kita panggil dia ketika masih pacaran itu. Kita pun kata mama belum selesai. Waktu nikah baru bulan madu itu mama belum selesai dia sumenyau. Kita baru ya itu belum habis itu dia suya itu. Soal panggil. Tapi coba sunika kok anak ada kita bilang mama sabar teh masih lain anak dulu. Tidak ada yang berubah dalam kita hidup itu toh. Ada banyak hal berubah. Saya bilang begini, kita kalau kita masih pacaran itu kalau bulan Februari itu orang bisa bawa bunga satu kok sembunyi di belakang berlutut dengan romantis dia bilang I love you. Itu pacaran. So nikah dia pulang paling-paling dia bawa bunga pepaya. Sampai dia punya mama tumis kau makan. Papa sen tadi betul makan dengan kawan dulu. Berubah. Masih pacaran itu saudara. Itu nona terantuk di batu kita bisa marah batu. Ibu pun terantuk batu lu batu.
cari lu bikin beta pu ayang batu lu. Itu pacaran. Sunika jalan sama-sama kok mam tua terantuk sedikit dia bilang, "Kau lupa mata di mana?" Dasar tangan. Di Wesaw ada yang waktu masih pacaran itu, itu nona belum jatuh kita su tangkap. Kadang-kadang minta tolong, non, iya jatuh dong. Non. Sunika naik motor sama-sama tabrak anjing kok jatuh bab tua ame motor lupa ambil mam tua. Mama protes, "Bapak kenapa tidak ambil sapi ambil lupa motor?" Mama minta maaf boy, minta maaf. Mama sulunas ma ini motor masih 12 kali. Jadi perjalanan dari manusia itu berubah-ubah. Jangan bersandar pada manusia karena kita pasti kecewa.